Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami, hasil studi kasus desain konseptual yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pertama ini gambar server sebagai pusat. Biasanya posisi server ada di tengah karena dia adalah koordinator utama. Fungsinya, server menerima laporan dari semua pihak dan menyebarkan informasi yang relevan ke pihak yang membutuhkan. Yang kedua, ada sensor. Fungsinya ini adalah mata sistem di lapangan. Saat mobil keluar dari slot, sensor langsung lapor ke server. Yang ketiga, ada pengguna. Pengguna pengendara bertanya pada server lewat aplikasi. Server menjawab dengan memberikan data slot mana yang kosong berdasarkan laporan dari sensor tadi. Yang kemudian ada petugas. Petugas meminta rekap data, server mengambil data dari database dan menampilkannya ke layar petugas dalam bentuk grafik atau tabel. Baik, untuk yang kedua yaitu 3 bagian utama sistem yang bekerja sama melayani Anda. Yang pertama, slide ini menjelaskan arsitektur sistem di dalam dunia IT. Ini disebut sebagai front end, back end, dan database. Namun di slide ini istilah tersebut disederhanakan agar mudah dimengerti oleh orang awam. Tujuannya yaitu menjelaskan apa saja komponen yang membangun sistem ini dan apa fungsi masing-masing komponen. Berikut ini adalah penjelasan detail per bagian. Yang pertama, kotak kiri, wajah sistem atau interface front end. Ini adalah bagian terdepan, satu-satunya bagian yang bisa dilihat atau disentuh oleh manusia. Fungsinya sebagai jembatan interaksi antara manusia dengan mesin. Komponennya aplikasi HP dipegang oleh pengendara, user untuk booking dan bayar. Website dipegang oleh petugas parkir atau admin untuk memantau situasi lahan parkir secara keseluruhan. Kemudian layar kios, layar fisik yang ada di gerbang masuk atau pintu palang untuk scan QR atau menampilkan info selamat datang. Yang kedua, kotak tengah atau bisa dibilang sebagai otak sistem server atau backend. Ini adalah bagian yang berpikir. Bagian ini tidak terlihat atau bisa dibilang invisible, tapi dia yang melakukan semua kerja keras. Untuk fungsinya sendiri yaitu menerima perintah dari wajah, memprosesnya lalu mengirim jawaban. Tugas utamanya mengelola booking. Saat ada yang membooking, otak ini akan bilang oke, slot 1 saya kunci, jangan memberikan ke orang lain. Kemudian menghitung biaya. Dia yang punya rumus matematika, misalnya 2 jam dikali 5.000 sama dengan 10.000. Mengatur lalu lintas. Dia yang memerintahkan palang pintu buka saat QR code valid atau tetap tutup jika saldo kurang. Kemudian kirim notifikasi, yaitu mengirimkan notifikasi pengingat pesan ke HP user. Yang ketiga, kotak kanan, penyimpan atau database. Ini adalah ingatan atau memori sistem. Tanpa bagian ini, sistem akan lupa segalanya begitu listrik mati. Fungsinya yaitu menyimpan data secara permanen agar aman dan bisa diambil kapan saja. Data yang disimpan yaitu data member, siapa namanya, plat nomornya berapa, dan saldonya sisa berapa. Untuk riwayat parkir, kemarin parkir di mana, jam berapa masuk dan keluar. Status slot A1 sekarang isinya kosong,
terisi mobil atau sedang di booking orang. Kemudian untuk analoginya bagian bawah slide, tamu user hanya melihat menu untuk memesan, tamu tidak perlu masuk ke dapur. Kemudian untuk server atau otak, koki menerima pesan dari menu lalu memasaknya atau memproses data. Tamu tidak melihat proses memasaknya tapi menerima hasilnya. Kemudian database atau penyimpanan, koki mengambil bahan masakan data dari gudang. Gudang harus rapi agar bahan mudah dicari. Selanjutnya tips untuk presenter. Baik, kali ini saya akan menjelaskan dari solusi masalah parkir, bagaimana sistem ini mempermudah hidup Anda. Kita mulai dari perbandingan dulu. Dulu itu kalau kita cari parkir itu muter-muter cari parkir yang kosong. Tapi sekarang bisa dicek lewat slot HP sebelum berangkat. Kemudian dulu antriannya panjang di pintu keluar sehingga lambat dalam memproses atau terjadinya transaksi sebelum parkir. Tapi sekarang bayar cashless via aplikasi, palang otomatis akan langsung terbuka. Kemudian tiket parkir yang hilang atau rusak itu sering kali terjadi saat secara manual. Tapi sekarang tiket diganti dengan QR code di HP, jadi tidak akan hilang. Kemudian dari masalah parkir ini kita mendapatkan pengalaman parkir baru melalui via sistem ini. Yaitu pertama kita bisa langsung buka aplikasi dari rumah, lihat peta slot secara real time, kemudian kita booking dan mendapatkan QR code-nya. Setelah itu kita akan simpan. Kemudian saat tiba di parkiran, kita tinggal scan QR, langsung palanya terbuka, kita bisa masuk, selesai, bayar via aplikasi dan keluar. Kemudian justifikasi kenapa desain ini. Pertama itu sudah dikembangkan. Jika mau tambah fitur baru, misal wallet, tinggal tambah di otak sistem tanpa ubah yang lain. Kedua, selalu update. Sistem ini selalu update mengenai satu slot berubah langsung dalam hitungan detik, bukan menit. Kemudian sistem ini aman dan andal. Data tersimpan aman, tidak akan hilang meski listriknya padam. Yang terakhir yaitu kesimpulan, berdasarkan studi kasus yang kami lakukan, smart parking ini menawarkan 3 nilai kunci, yaitu efisiensi, tidak ada lagi waktu terbuang untuk mencari slot kosong. Yang kedua, transparansi, pengguna tahu ketersediaan slot secara real time sebelum berangkat. Dan ketiga, keamanan, data tersimpan terpusat di server, menghilangkan resiko tiket hilang atau manipulasi data. Dengan desain arsitektur yang modular atau terpisah antara front end dan back end, solusi ini sangat siap untuk diimplementasikan dan dikembangkan lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.